sekian juta tema yang ada di sana ya, yang ada di kehidupan sana itu, kita ambil satu atau dua yang benar-benar menarik atau yang belum pernah dibicarakan atau diambil oleh orang lain. Jadi ada uniknya yang membuat orang penasaran, ini seperti apa sih? Apa yang ingin dia ceritakan ini? Tentu itu adalah kelebihan seorang penulis yang memang harus kita latih terus-menerus ya. Jadi rasa atau feeling untuk menangkap sesuatu yang unik-unik, sesuatu yang tidak biasa. Kita harus menghadirkan sesuatu yang harusnya seorang penulis yang cerdas, seorang penulis yang bagus, dia mampu memberikan sesuatu atau menulis sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang sekiranya nanti membuat orang lain mau dong membaca gitu ya, mau penasaran dan mau membaca gitu. Jangan yang sudah biasa gitu, jangan yang sudah umum, yang sudah banyak ditulis oleh kawan-kawan yang lain. Mestinya itu ya. Jadi dalam pemilihan tema kira-kira kita mau tema tentang pernikahan, tentang kematian, tentang apapun ya, tentang HAM, tentang politik, tentang ekonomi, tentang apapun. Saya juga pernah loh, tidak hanya menulis tentang perempuan, isu tentang perempuan saja sebetulnya. Saya juga pernah menulis tentang isu ekonomi itu, menulis tentang MLM, bayangin, tentang MLM ya. Jadi waktu sekitar tahun 2013 itu, ketika itu marak-maraknya MLM itu ya, itu saya kan sering didatangi oleh itu orang yang nawarin itu si LM-nya itu nawarin produk apa gitu kan, sebel banget itu kan, bikin kita sebel banget. Ini apa ya, ini kerja apaan sih orang-orang ini ya, kita terima kita ini. Tapi lama-kelamaan saya jadi penasaran gitu, ini apaan sih, kayaknya menarik juga gitu ya, didalami. Saya penasaran karena saya penasaran. Dan ternyata ketika saya dalami LSM itu, karena saya latar belakangnya dari syariah, saya tahu ini banyak subhatnya ya. Jadi ini banyak nggak benernya gitu, banyak subhatnya. Akhirnya saya berkeputusan, oke lah, saya akan menulis ini tapi dengan bahasa novel. Jadi ada tokoh-tokoh termasuk, dan alhamdulillah akhirnya itu difilmkan ya, judulnya Menebus Impian ya, Acha Septriasa dan Fedi Nuril yang jadi tokohnya ya, yang jadi bintangnya. Itu difilmkan, tapi memang tidak booming ya, filmnya tidak booming. Jadi tapi bukunya sudah 2 kali naik cetak, novelnya, dan akhirnya difilmkan juga, alhamdulillah. Jadi itu pemilihan tema ya, pemilihan tema itu sangat bebas, sangat luas, karena sumber atau sumur inspirasi dari seorang penulis itu begitu semesta. Kita tinggal milih, kita tinggal memungut salah satu dari mutiara itu, mutiara di antara pasir-pasir yang berserakan itu ya. Kita mesti harus tahu, ya ini mutiara. Inilah yang akan kita pungut, kita jadikan sebagai modal, sebagai bahan untuk menulis. Itu ya pemilihan tema. Jadi pertama pemilihan tema. Kemudian bagaimana kita, yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan karakter tokoh. Ketika kita sudah melakukan riset, kita nanti akan dibantu oleh banyak sekali bahan, bahwa tokoh kita itu nanti akan, yang satu ini mesti ada antagonis, mesti ada protagonis ya. Ada tokoh utama, kemudian ada tokoh-tokoh pembantu banyak, kemudian ada antagonisnya juga ya. Dan tokoh utamanya ini harusnya nanti begini, itu bisa nanti kita sudah kita pikirkan ya. Kemudian tokoh antagonisnya juga begini dikelilingi oleh seperti ini gitu ya. Itu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah melakukan riset ya.
riset yang dengan berbagai macam media dan cara itu tadi ya. Karena tanpa riset itu kita mesti mengencangkan imajinasi paling tidak ya. Kira-kira seperti apa nanti jadinya ya. Aku ini akan membuat satu tokoh seperti apa. Itu kalau tidak ada gambaran sama sekali, kita akan mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana sih kita harus membangun plot cerita gitu ya. Bagaimana kita harus membangun plot cerita. Nah, sama. Plot cerita ini akan sangat mudah kita bikin ketika kita sudah tahu bahwa oh nanti jalan ceritanya itu seperti ini loh. Karena dari wawancara kita itu seperti novel Atta Singgasana itu. Ketika saya sudah tahu cerita tokohnya ini, mudah saja ya membuat plot cerita itu. Plot cerita yang asik itu biasanya Anda bisa membuat plot cerita secara maju mundur atau flashback ataupun linear. Itu suka-suka kita ya. Beberapa novel saya menggunakan metode yang linear itu ya. Ada juga yang sekalipun metode yang linear itu, tapi ketika Anda menggunakan metode linear, Anda harus tahu, Anda harus mampu untuk menghadirkan prolognya ya, prolog dari cerita itu sesuatu yang banyak kejutannya ya. Kalau tidak demikian, dari awal saja tentu pembaca tidak akan tertarik gitu ya, membaca lanjutan dari kisah kita. Tapi kalau biasanya novel yang menarik itu banyak juga yang flashback ya. Kita menceritakan dulu akhirnya, biasanya akhirnya itu mesti ya dengan kejutan ya. Tapi kalau kita menggunakan flashback pun kita harus benar-benar juga sama ya, memiliki kemampuan untuk menceritakan sesuatu yang benar-benar kejutan ya, yang penuh dengan kejutan. Lalu ada juga yang zigzag, biasanya maju mundur gitu. Jadi plotnya itu dibikin awal dulu, kemudian ibaratnya kalau orang misalnya saya dari Jogja mau ke Jakarta gitu ya. Saya tidak langsung dari Jogja, kalau harus ngebis misalnya ya, harus ngebis gitu. Saya dari Jogja harusnya kan ke mana Purwokerto ya. Kemudian kemana lagi gitu sampai, kalau linear ya nih, kalau yang linear seperti itu ya sampai ke Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya zigzag gitu, kita bisa misalnya saya dari Jogja dulu, tapi saya pergi ke Solo dulu gitu ya, mampir ke Solo dulu. Padahal Solo ini kan harusnya kan nggak lewat Solo gitu ya, tapi saya ke Solo dulu. Terus mungkin lewat mana gitu, terus nanti kembali lagi ke Jogja, terus berangkat lagi, baru berangkat lagi menuju Jakarta. Padahal sama-sama kita mau ke Jakarta, tapi beda gitu ya. Kita membuat plotnya zigzag gitu ya, untuk mungkin mencapai mungkin sang penulis ini ingin mencapai satu sensasi tersendiri gitu untuk pembacanya. Itu bisa juga seperti itu. Sebetulnya itu bebas saja ya, terserah kita mau seperti apa, enaknya seperti apa. Karena biasanya ketika kita sudah mulai sudah mulai menulis itu kadang-kadang tak bisa dihindari atau tak bisa dicegah. Aku ingin loh menceritakan ini duluan gitu ya. Aku ingin menceritakan ini duluan, sesudah itu baru ini gitu. Ada rasa seperti itu ya. Jadi ada kan penulis yang moody. Jadi moodnya sekarang saya ingin yang seperti ini gitu. Kalau memang Anda jenis yang seperti itu, kita bisa melakukannya yang dengan metode zigzag itu ya. Kemudian ada yang keempat, itu ada hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita membangun konflik ya. Bagaimana kita membangun konflik dalam sebuah novel. Pertama yang harus kita ingat bahwa sebetulnya membuat novel itu seorang penulis harus menyiapkan nafas panjang ya. Karena novel bukan cerpen, bukan puisi yang hanya kita tulis mungkin sekali tarik nafas sudah jadi gitu kan.
novel memerlukan waktu yang panjang. Jadi kita harus benar-benar memang siapkan ini ya, nafas panjang. Dengan misalnya kita harus disiplin, harus memiliki disiplin waktu. Seorang penulis, khususnya penulis novel, kita tidak mungkin bisa menulis novel yang sepanjang itu, misalnya 300 halaman sampai 400 halaman. Novel saya bisa ada yang 450, 480 halaman. Itu kita mungkin menulis dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Kadang saya menulis 250 halaman saja, ada yang 2 tahun saya tulis. Misalnya novel Nirzona ini ya. Nirzona ini novel saya tentang Aceh pasca tsunami sebelum perjanjian damai Helsinki. Ini adalah novel mutakhir pertama Indonesia yang diterbitin oleh penerbit Amazon Publishing, satu penerbit raksasa yang bermarkas di USA ya. Novel mutakhir Indonesia pertama kali yang diterbitkan oleh penerbit mayor dunia, Amazon Publishing. Sesudah ini kemudian ada novel Indonesia karya Dewi Lestari ya. Kemudian ada lagi karyanya sesudah Dewi Lestari ada karyanya, ada beberapa kawan ya sesudah itu. Tapi Nirzona ini pertama berbicara tentang Aceh ya, Aceh pasar. Karena Aceh memang sudah menjadi isu internasional. Jadi ini saya tidak menawarkan, tapi mereka minta sendiri. Mereka ya dari Amazon meminta novel, menerbitkan novel ini, dan ini didistribusikan ke 8 benua ya. Kalau di Indonesia mungkin kita sulit mencari ini karena kita tidak memiliki agen Amazon itu untuk Asia hanya ada di KL ya. Hanya ada di KL untuk Asia. Jadi kalau kita mau mencari ini mesti kita beli di KL ya, kalau kita di Indonesia untuk yang wilayah Asia. Ini hanya 240 halaman ya, 240 tapi saya menulisnya 2 tahun ya, nggak main-main. Ini saya melakukan riset bolak-balik dari Jogja Aceh pasca tsunami itu ya. Pasca tsunami sebelum perjanjian damai Helsinki. Makanya ini saya kasih judul Nirzona, tanpa zona. Nir ya, Nir tanpa zona, tanpa wilayah. Jadi ketika itu kondisi Aceh itu mengerikan, sangat mengerikan, luar biasa. Baik alamnya, manusianya, SDM-nya, semua sangat luar biasa mengerikannya. Melebihi ketika masa Dom. Melebihi ketika masa konflik, ketika Aceh masa konflik. Saya tertarik untuk menuliskannya dan memang akhirnya sesudah tsunami ya, tsunami itu Aceh sudah menjadi isu internasional. Dan saya mengambil tema itu memang sangat strategis gitu ya, untuk menjadikan karya itu menjadi sorotan dunia dan akhirnya dimintalah oleh penerbit mayor dunia, penerbit raksasa ya. Kalau Amazon ini sebetulnya Amazon ini adalah satu perusahaan raksasa dunia, tidak hanya di sektor publishing, tapi Amazon juga memiliki publishing gitu ya. Dan Amazon Publishing menerbitkan Nirzona ini dari Indonesia ya. Nah, yang ingin saya ceritakan bahwa pemilihan tema itu ya, pemilihan tema itu memang kita harus benar-benar tahu ya mana yang bagus untuk kita tampilkan, mana yang kira-kira baru ya, benar-benar baru dan lain ya, dari karya-karya kawan-kawan yang lain yang sudah pernah dituliskan. Mesti kita jeli memilih dari sekian banyak tema yang sebetulnya bisa ya kita tulis. Semua orang bisa menulis apapun. Tapi kan kita tidak akan menulis semuanya ya. Kita tidak akan menulis apapun juga. Kita akan menulis hanya
sesuatu yang tertentu saja, yang unik-unik, yang memang benar-benar lain daripada yang lainnya. Saya kira itu. Kemudian tadi membangun plot cerita itu ya, bagaimana kita membangun maksudnya konflik ya, bagaimana kita menciptakan konflik. Nah, untuk menciptakan konflik ini, ketika saya sudah ke Aceh dan melakukan wawancara, dan saya juga banyak sekali dibantu oleh banyak kawan ya dari Aceh melalui komunikasi virtual ya. Saya tahu bahwa oh ini sebetulnya iya persoalan yang dihadapi oleh Aceh itu seperti ini gitu ya. Kemudian kita mulai mengembangkan bagaimana sebetulnya tokoh-tokohnya ini nanti akan bermain gitu. Nirzona ini sekalipun dia bercerita tentang ini politik ya, politik, dan di dalamnya saya sebetulnya ini keras, novel yang keras, sangat-sangat keras ya, sangat keras menampar Jakarta terutama ya. Tapi di dalamnya juga ada tema tentang cinta. Semua novel-novel itu saya bungkus biasanya atau saya bingkai dengan kisah cinta. Dari relasi antar tokoh-tokohnya ini dalam percintaan mereka itu saya masukkan konflik-konflik itu ya, konflik-konflik ide dasar yang ingin saya sampaikan itu tentang apapun, tentang politik, tentang misalnya tafsir agama, misalnya di dalam Perempuan Berkamus Urban itu tentang tafsir agama ya, konfliknya kan tentang tafsir agama, kemudian tentang perempuan, itu semua melalui tokoh-tokohnya. Jadi bagaimana kita menciptakan tokoh-tokoh ini nanti untuk membawa misi kita, membawa imajinasi kita itu kita ciptakan sedemikian rupa sehingga membuat pembaca itu tidak merasa digurui, tapi pembaca itu merasa hanya untuk mendengarkan cerita yang seru seperti ini gitu ya. Tapi ketika sesudah membaca novel itu, sesudah membaca karya itu, mereka merasa tercerahkan. Oh, jadi begitu ya persoalannya, ada persoalan seperti itu loh, yang tadi diceritakan oleh novel si A gitu ya. Jadi apapun, baik tema aslinya ya, baik tema ataupun kita membangun karakter, kita menentukan plot cerita, kita membuat konflik, itu semuanya akan sangat mudah ketika kita sudah melakukan riset ya. Sebetulnya riset itulah dasar utama seorang penulis, selain ketertarikan kepada satu masalah itu tadi, untuk menggulirkan sebetulnya nanti seperti apa dia akan menulis karyanya itu. Saya kira itu ya. Kemudian yang terakhir ending, mungkin ending ya. Lalu ending, bagaimana sih kita itu membuat ending cerita, kita menentukan ceritanya nanti seperti apa. Biasanya sampai sekarang ini, kita tahu ya kalau ya biasanya kalau yang kawan-kawan yang misalnya suka melihat Bollywood gitu ya, itu biasanya senang dengan cerita-cerita yang happy end gitu ya. Atau kalau novel-novel cerita-cerita ini sinetron nasional itu misalnya ada sad ending, ada juga happy ending. Tapi ada juga novel yang biasanya akhirnya itu dibikin float aja ya, mengambang gitu, jadi antara tidak dan iya, antara benar dan salah gitu ya. Nanti kita serahkan seperti apa pembaca aja gitu ya, seperti apa tafsir pembaca. Jadi ketika pembaca membaca karya kita, mereka merasa bahwa oh ini ada episode kedua loh, dan episode kedua ini boleh aku yang menulis gitu ya, bukan dia saja gitu yang boleh menulis. Jadi mereka dapat PR. Mereka dapat PR, mereka memikirkan ulang harusnya begini loh, harusnya begini, nanti aku ingin mau menulis episode keduanya. Aku sendiri bukan penulisnya gitu ya. Jadi ada PR, ada pikiran yang mencerdaskan penonton. Akhir cerita yang mengambang, yang sengaja dibikin mengambang seperti itu biasanya seperti itu. Kita tidak menjudge ya bahwa oh tokohnya akhirnya mati gitu. Atau oh tokoh akhirnya bahagia menuju pelaminan gitu ya. Tidak harus seperti itu. Boleh seperti itu.
Jika Anda suka yang happy ending atau sad ending, semuanya boleh. Tapi biasanya yang disukai oleh penonton itu ketika kita membuat ending yang mengambang, dibikin mengambang aja ya, dibikin PR gitu ya, biar semakin cerdas pembaca. Biar pembaca juga memiliki pemikiran lain sesudah membaca karya kita, mereka akan ingin menulis ulang, menulis lanjutannya, bukan menulis ulang, menulis lanjutannya ya. Harusnya ini ada episode kedua gitu. Oke ya, saya kira itu ya mungkin ada banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan dan mungkin waktu saya sudah lebih dari cukup ya. Oke, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu. Kayaknya saya terinspirasi nih ntar mau nulis 10 fakta Abidah. Ternyata seorang Abidah juga pernah zong gitu ya, juga pernah stuck dalam menulis, dalam punya apa ya, dalam menentukan ide dan harus tulaan ide. Ini kalimat yang baru ini Bu, saya baru tahu ini. Betul. Dan ternyata juga seorang Abidah ini nggak pernah ikut sesi tulis menulis gitu ya, kelas kepenulisan itu enggak pernah gitu ya Allah. Waduh, nggak pernah sampai sekarang nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah, tapi harus diminta untuk menulis, untuk ngisi workshop ya. Ini sedihnya ya benar-benar ya Bu. Ternyata kita semua bisa. Itu ya, kita asal mau dan itu tadi yang catatan penting saya. Ketertarikan kita pada satu masalah dan itu kita jadikan sebagai tema besar ya Ibu. Iya, betul. Masya Allah, baik, luar biasa. Kalau saya sebagai host ini ada 6 pertanyaan ya, para peserta semua. Saya secara pribadi nih. Boleh. Tapi untuk kali ini saya berikan kesempatan 2 orang penanya pertama yang nanti akan mendapatkan satu satu pesan cinta gitu ya, satu tanda cinta dari Ibu Abidah berupa dari DSN gitu ya, berupa novel terbaik beliau ya, semuanya sebenarnya baik, Mata Raisa dan Atas Singgasana, dari ke-18 novel beliau. Jadi panjenengan kita masih punya kesempatan menghunting 16 novel karena udah dapat 17 novel beliau gitu, karena sudah dapat 1 novel nih ya. Monggo silahkan, saya persilahkan 2 orang penanya pertama. Kalau nggak ada, saya borong semua nih. Ada? Adakah? Ayo silakan. Boleh saya nih, saya Bunda. Ya, silakan Om. Om. Ayo Om Nuk. Ayo Terima kasih Bu. Iya. Agak malu nih, saya minoritas kayaknya bapak-bapak. Minoritas apa nih? Minoritas bapak-bapak, ini kebanyakan ibu-ibu semua. Ya, yang pertama sih sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba tidak jadi saya tanyakan karena terjawab oleh penjelasan Bu Abdillah. Masa Bu Abdillah? Ya, karena kan ini ya, Bu Abidah, maaf. Karena yang itu loh, yang terkait cerita berkalung sorban itu loh Bu. Iya. Ya, berkalung sorban itu kan memang penuh kontroversi ya. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan tentang itu, tapi saya sih sudah terjawab karena memang sejarah penulisannya kan awalnya memang dari novel dan menuju ke film itu ada apa? Ada distorsi ya. Ada distorsi itunya. Distorsi penayangannya. Namun ada distorsi antara teks antara novel dengan filmnya Ibu ya. Memang ada perbedaan Ibu ya. Iya, ada perbedaan. Iya. Pertanyaan saya justru sekarang ke ini Bu, secara personal ya Bu ya. Saya ini penulis puisi Bu. Saya penyuka puisi dan memang menulis puisi. Memang di 2 kali event Dewan Santuy ini kan selalu ada sesi novel ya. Terus terang saya mulai tergoda bukan beralih sih, mencoba menulis novel ya, karena bagaimanapun juga efek ke pembaca itu akan jauh lebih ini untuk novel ya, karena puisi ini kan pembacanya sangat terbatas ya Bu ya. Segmen pembacanya terbatas, iya. Betul, nggak semua orang memahami apa yang kita inginkan. Nah, yang jadi kendala Ibu, bagi saya yang menyukai puisi itu,
kami ini kan selalu berpikir begini, Bu. Saya menangkap sesuatu, lalu saya masukkan dalam kata-kata yang saya pilih, dalam diksi yang saya pilih. Tapi tapi saya peres dulu gitu ya, Bu ya. Saya itu sukanya itu saya kunci di satu kata-kata pendek, sehingga ketika tadi ada istilah di Ibu ya, bagaimana para penulis novel itu harus bernafas panjang gitu ya, bernafas panjang karena dia akan menulis memiliki nafas panjang. Itu kan menjadi kelemahan kami gitu, kami para penyuka puisi, karena kami ini kan mengcapture sesuatu itu dengan cepat gitu ya. Misalnya satu event ini bisa jadi nanti jadi satu puisi dengan sekilas tangkap saya poin berapa bait jadi. Tapi ketika saya mau mencoba berarti memiliki nafas panjang menulis satu tema, Ibu tadi saya dengar yang disampaikan ada yang 2 tahun. Artinya penulisan sebuah karya itu demikian serius panjang gitu ya, butuh keseriusan, berdarah-darah lah Bu ya, berdarah-darah. Dan itu kira-kira tipsnya apa sih Bu agar model-model kami yang biasa membernaskan gitu ya. Kami itu nalurinya membernaskan kata-kata, makna dalam satu kata gitu. Saya lebih suka memilih satu kata yang memiliki banyak makna gitu, dibanding membeberkan satu kata atau satu makna menjadi satu alinea atau satu bab dalam sebuah karya gitu. Nah ini seperti apa Bu untuk merubah cara pandang saya? Mungkin itu kali ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Yang kedua ini ada chat masuk. Ini langsung 2 ya Ibu ya? Oh langsung 2. Iya langsung 2. Oke. Sebenarnya ada 5 yang chat yang masuk. Ada 3 ya. Iya. Saya bacakan semua deh, ntar sekalian dirangkum dan kayaknya teman-teman belum puas nih Bu. Kayaknya ntar ada batch yang kedua nih ya. Bertemu ya. Baik, yang pertama ini dari Mbak Zuniatul Hasanah nih Bu. Tadi kan sudah disampaikan nih, ya Allah ternyata panjang sekali gitu ya proses untuk lahir sebuah novel, bahkan harus riset selama 3 bulan pertama itu ya. Wah ini perjalanannya luar biasa panjang. Nah sebenarnya apa sih gitu ya, gimana sih untuk memulai itu semua, apakah harus dengan riset gitu ya, apakah harus sesuai dengan alur yang Ibu sampaikan untuk bisa lahir menjadi sebuah novel yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah yang kedua Mbak Inas Sofia ini Bu, beliau sudah punya blog pribadi dan beliau itu nulis di blog gitu ya. Nah tetapi pas saat dibaca ulang kok kayaknya garing ya gitu. Nah untuk bisa mengolah gaya bahasa yang baik, karena kalau saya baca sepintas resensi novel Ibu ini memang pilihan bahasanya ini bahasa luar angkasa, bahasa langit, bahasa yang kayaknya indah banget semuanya. Suaranya putus-putus ya? Suaranya kok putus-putus? Iya. Sudah Bu, bisa? Bisa sih, tapi putus-putus gitu. Iya. Sudah ya. Sudah. Okay. Untuk Mbak Inas itu Ibu, bagaimana cara kita secara teknis mengemas bahasa dan kalimat yang nggak garing itu? Oke ya. Oke, makasih Ibu. Iya. Silakan. Iya, jadi mungkin ada kalimat basah, ada kalimat garing ya. Jadi sebetulnya mungkin yang dimaksud kalimat garing itu ketika kita nikmati itu kaku gitu ya. Biasanya bahasa yang kaku itu memang perlu dilemaskan, perlu dilembutkan, perlu dikasih ruh ya sebetulnya. Ketika kita membahasakan atau mendeskripsikan pikiran kita, menarasikan sesuatu dengan jiwa ya, dengan perasaan, itu biasanya akan juga sampai kepada orang yang membacanya itu juga dengan perasaan ya. Tapi kalau misalnya kita menceritakan sesuatu keindahan yang memang benar-benar indah gitu, dan kita bisa memilih kata-kata keindahan itu dengan perasaan kita sampaikan sepenuh rasa gitu ya, sepenuh dengan hati gitu. Biasanya kata-kata itu juga akan sampai kepada pembaca itu sama seperti ketika kita menikmati sesuatu itu ya, menikmati keindahan sesuatu itu. Artinya bahasa itu menjadi tidak
garing seperti itu, seperti yang disampaikan tadi ya. Tapi benar-benar memang ya indah, sampai ke hati gitu ya. Ketika kita seperti katakanlah kalau kita nonton film-film India itu, bahkan ya film-film India atau sinetron-sinetron itu, ketika kita menonton tayangan kesedihan, kalau kita sampai tertangis-tangis itu, dan ketika kita bisa membahasakan sesuatu itu seperti tayangan-tayangan itu tadi, nanti hasilnya itu juga seperti itu. Apa yang ditangkap oleh penonton atau apa yang ditangkap oleh pembaca itu juga seperti itu. Kalimat-kalimat itu menjadi tidak garing, menjadi yang punya roh ya, sesuatu yang punya roh. Kalau indah itu adalah roh keindahan, kalau sedih roh kesedihan. Nah, bagaimana caranya itu seperti apa gitu? Itu memang harus kita latih ya. Untuk sampai seperti itu, kita membutuhkan latihan yang terus-menerus, tidak bisa instan. Menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang penyair itu juga tidak bisa instan. Menjadi penulis tidak bisa instan. Semua perlu proses dan lama. Karena menulis itu sebetulnya adalah urusan, menulis itu sebetulnya craft loh ya. Menulis itu sebetulnya sesuatu yang tiap hari harus kita latih. Kepiawaian harus ya itu selalu kita latih terus menerus, setiap hari, setiap waktu, kapanpun kita memiliki waktu untuk mungkin untuk sendiri untuk menuliskan sesuatu. Saya lihat kalau kita membaca bahkan para remaja aja ya, kenapa misalnya tiba-tiba para remaja itu ketika mereka jatuh cinta, atau dulu ya ketika kita jatuh cinta pertama kali itu, padahal ketika itu kita mungkin belum pernah belajar bahasa Indonesia, belum pernah belajar sastra. Tapi tiba-tiba ketika kita kirim surat cinta, tiba-tiba kenapa kalimatnya itu kok indah sekali gitu kan? Kalimatnya itu indah sekali dan orang yang membacanya itu benar-benar juga terbayang-bayang terus gitu kan dengan kalimat-kalimat kita itu. Ketika kita jatuh cinta ya, kenapa saat manusia jatuh cinta atau saat manusia dirundung duka, dan ketika itu kita mungkin menyampaikannya dengan bahasa, apa yang sampai ke pembaca atau apa yang sampai ke audien itu juga sama gitu. Tidak mati, itu bukan kalimatnya mati. Karena apa? Karena ada jiwanya. Karena kita memberikan roh kepada kalimat-kalimat itu. Kita memberikan rasa, segenap perasaan kita itulah yang memberikan kalimat-kalimat itu menjadi hidup. Dan sampai kepada pembacanya juga sama seperti itu. Apa yang kita sampaikan dengan sepenuh perasaan, itulah yang akan menjadikan kalimat itu tidak kering, kalimat itu tidak garing ya. Kalimat itu menjadi sesuatu yang hidup, seolah-olah mewakili perasaan kita, mewakili ekspresi hati kita ke dalam. Dan itu memang butuh latihan. Butuh latihan. Seseorang yang jatuh cinta pertama kali, dia belum pernah latihan ya, belum pernah latihan. Tapi ketika itu dia mengalami kondisi sesuatu yang sangat benar-benar serius ya, sesuatu yang benar-benar serius dialami dan dia jatuh. Ketika itu dia jatuh cinta, hatinya terjatuh ya, hatinya terjatuh, perasaannya terjatuh. Dalam kondisi seperti itu, manusia itu sangat dekat kembali kepada jiwanya. Dia kembali kepada ruhnya, dia kembali kepada perasaan atau inti dari jiwa kata-kata ya. Ketika kata-kata yang lahir dari orang yang jatuh cinta itu kenapa tiba-tiba menjadi indah didengar? Kalau sedih, kenapa menjadi begitu sedih, menjadi penuh dengan ya sesuatu yang penuh duka lara gitu ya. Itu karena memang dihayati, sesuatu yang dihayati ya, benar-benar dengan penghayatan ya. Dan untuk sampai kepada penghayatan itu, untuk sampai kepada satu kondisi yang benar-benar serius itu, tentu kita ketika menulis harus sepenuhnya, harus tidak ya asal-asalan aja gitu, menulis tanpa hati, menulis pokoknya ya ingin menulis saja gitu, hanya pikiran misalnya, hanya pikiran, itu kita hanya menggunakan otak kanan ya. Kita dalam berkarya itu kita menggunakan otak kiri ya. Biasanya manusia dalam berkarya menggunakan otak kiri. Jadi sense of art kita itu mesti harus kita taruh seimbang. Ketika kita menuliskan sesuatu, kita menggunakan tidak hanya intelektualitas tapi juga nurani. Kita menggunakan kedua-duanya kita aktifkan.
Saya kira itu ya, jadi memang perlu latihan juga ya, perlu latihan. Selain kita harus serius, harus penuh penjiwaan dalam menulis itu, kita juga perlu latihan yang terus-menerus. Karena menulis itu sekali lagi adalah keterampilan. Sebetulnya menulis itu keterampilan ya. Kalau orang mengatakan apakah menulis itu harus bakat ya, harus adanya bakat. Bakat itu sebetulnya kecil sekali ya. Tapi sebetulnya keterampilan. Ketika kita merasa sama sekali tidak memiliki bakat gitu ya, atau kita misalnya kita merasa bahwa kita memiliki bakat tapi tidak pernah diasah, itu tidak akan jadi, ya, tidak akan jadi apapun lah ya, sekalipun kita misalnya berbakat. Tapi kalau orang yang merasa tidak berbakat tapi dia memiliki dia bisa disiplin, dia memiliki keterampilan, sangat terampil untuk mengasah ya, untuk mengasah dalam hal menulis itu, tulis menulis ini, nanti lama-kelamaan dalam proses itu dia akan menjadi sesuatu, dia akan menjadi seorang penulis. Dan penulis itu memang tidak instan sama sekali. Penulis, untuk menjadi seorang penulis kita harus serius ya. Kalau saya bahkan menjadi seorang penulis itu total ya. Penulis itu bukan dunia sampingan. Bagi saya menulis itu bukan dunia sampingan. Jadi memang saya total jika menulis. Karena memang menulis itu untuk prosesnya mungkin kita bisa melakukan per hari misalnya 1 jam atau setengah jam saja ya, setengah jam untuk 2 halaman misalnya, untuk 2 halaman. Tapi bahwa menuju ke 1 halaman atau 2 halaman itu prosesnya lama. Jadi persiapannya lama. Warming up-nya itu lama. Jadi ada pemanasan dulu. Menuju ke satu situasi, satu kondisi di mana kita harus menghadirkan mood itu harus hadir. Jadi mood itu tidak bisa kita jadikan alasan bahwa ini aku tidak lagi tidak mood gitu ya. Aku nggak bisa menulis karena aku lagi tidak mood. Mood itu harus kita hadirkan. Dan untuk itu memang harus kita kondisikan. Sebelumnya dan sesudahnya kita mesti, terutama sebelumnya ya, sebelum menulis itu kita harus mengkondisikan pikiran kita, nurani kita bahwa kita akan menulis. Jangan terlalu kita capek sudah habis macam-macam gitu ya, terus kita menulis ya kita nggak akan menghasilkan sesuatu, mungkin sesuatu atau kalimat-kalimat yang garing tadi itu ya. Jadi memang menulis itu harus total, kalau menurut saya harus total dan harus dilatih secara terus-menerus. Oke, saya kira itu ya. Ya baik, terima kasih Bu. Sebenarnya juga sudah sekalian menjawab pertanyaan kedua, bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri untuk menulis ya. Kalau tadi dalam materi Ibu sudah menyampaikan secara konsep dan teori alurnya yang panjang itu bagaimana, dan ini tadi barusan panjenengan sudah menyampaikan secara personal itu apa yang kita persiapkan. Ternyata menghadirkan mood ya Bu ya. Iya betul. Iya, jadi mood itu memang harus dihadirkan. Iya, penulis harus menghadirkan. Jangan tergantung datangnya mood ya. Jangan justru kita menggantungkan aku ini nggak lagi mood kok, jadi ya nggak bisa lah nulis, jangan dipaksa nulis gitu. Padahal mood itu harus dihadirkan. Bagaimana menghadirkan mood itu tadi ya memang harus itu. Kalau pertanyaan Nugroho tadi ya, bagaimana sih ini dari penyair ya, dari penyair mau menjadi novelis gitu kan? Mau menjadi novelis, penyair yang biasa sublim gitu ya, bahasa itu dikristalkan gitu kan, lebih suka mengkristalkan bahasa biar bernas gitu kan ya. Sementara kalau novelis masa segitu banyak itu semua bernas gitu kan, kan susah gitu ya. Tapi kita ketahui, kita banyak tahu ya, kita banyak membaca juga bahwa banyak sekali loh novel-novel itu yang ditulis dengan bahasa yang sangat puitis ya. Dan saya juga suka menulis novel dengan bahasa-bahasa seperti bahasa puisi gitu ya. Karena saya juga memiliki latar belakang penyair ya. Dulu pernah menulis puisi juga, sampai sekarang juga masih menulis puisi. Tapi dalam menulis novel itu memang yang harus kita perhatikan bahwa memang karena kita harus, pertama kita akan menghadapi masa yang begitu panjang dalam penulisan, jadi kita harus memiliki nafas panjang. Untuk memiliki nafas panjang, mau tidak mau, kita harus memiliki target ya. Pertama kita harus memiliki target. Kita ini akan menulis berapa halaman sih gitu. Saya akan menulis berapa halaman ya.
mau 200 halaman, 300 halaman, 400 halaman. Kalau 400 halaman, misalnya saya akan menempuh satu hari, saya akan menulis, harus ada jadwal, jadi ya, harus ada jadwal yang harus kita disiplin di dalamnya. Misalnya satu hari kita akan menulis 1 halaman atau 2 halaman. Kalau 2 halaman, dalam 1 tahun, 300, kita sudah bisa menulis, kalau misalnya kita sudah bisa menulis sekitar 600 halaman kan, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Ini hanya proses menulisnya ya. Kira-kira kalau misalnya kita hitung, kalau aku 1 hari bisa menulis 1 halaman, berarti dalam 1 tahun aku bisa menulis 360 halaman. 1 novel dong, 1 tahun, 1 novel. Kalau sehari 1 halaman. Tapi kalau sehari 2 halaman, setengah tahun aku bisa nulis novel yang halamannya 360 halaman, gitu kan? Rata-rata sekarang novel ditulis dalam 360 halaman. Tapi di antara hari-hari itu, kita kan mesti ada, mungkin ada liburnya, ada mau tidak mau harus mungkin pergi yang mengharuskan kita untuk off dulu gitu ya, off dulu dari menulis gitu. Lah, dikurangi misalnya berapa, mungkin ada 10 hari kita off untuk menulis atau 20 hari kita off untuk menulis, dikurangi itu, dan sesudah itu kalau kita pernah off, mesti kita harus membayar, aku harus membayar. Kalau misalnya target saya akan menulis 400 halaman dalam setahun misalnya gitu ya. Jadi kita mesti ada hitungan seperti itu. Kita memiliki target ya. Kita harus menentukan target dulu, kemudian kita harus disiplin dengan yang sudah kita putuskan sendiri, dari jadwal yang sudah kita putuskan sendiri. Kemudian percayalah Anda bahwa kita mesti percaya bahwa sebetulnya banyak loh ya para penyair itu yang merasa bahwa sebetulnya aku itu punya satu ide atau punya satu pemikiran yang begitu besar ya. Dan ketika aku sampaikan dengan bahasa puisi, itu sebetulnya itu membuat perasaanku terkerangkeng gitu. Jadi aku tidak bebas. Sebetulnya itu banyak hal yang ingin aku sampaikan. Dan sebetulnya banyak halnya itu yang bisa disampaikan itu, wadahnya itu tidak ada lain kecuali kalau tidak cerpen atau cerber ya novel gitu ya. Kalau saya sendiri tuh seperti itu. Karena saya juga menulis puisi ya, Nuk ya. Saya menulis puisi, saya juga menulis cerpen, saya menulis esai, menulis artikel, saya juga menulis ini. Jadi hampir semua genre sastra saya tulis, dan saya merasa ketika saya harus menuliskan novel, itu memang saya merasa bahwa ini harus saya sampaikan dengan panjang lebar gitu ya. Saya uraikan panjang lebar kepada dunia. Saya nggak bisa hanya dengan beberapa larik kata saja gitu, sekalipun kata-kata itu ya bernas gitu. Karena kata-kata yang bernas itu kadang-kadang kita merasa bahwa kita sedang dikerangkeng oleh satu pengertian, bahwa hanya orang-orang tertentu. Dan kadang-kadang kita sendiri itu, ya itu tadi, baik kita sendiri sebagai penulis atau orang yang membacanya itu, puisi itu sifatnya ambigu ya, gelap gitu ya, bahasanya itu kan seperti itu. Dan saya merasa bahwa ketika saya menulis puisi, ya memang hanya untuk ini ya, hanya untuk kesenangan, ada kepuasan, ada rasa puas gitu. Dan memang kalau berpikir tentang segmen pembaca puisi itu hanya untuk kalangan tertentu, kalangan pecinta sastra yang benar-benar militan lah ya. Tapi kalau kita memiliki satu ide, dan ide itu tidak bisa ditampung hanya dengan kata-kata yang bernas ini tadi, saya lebih memilih menulis novel ya. Karena dalam novel itu, pertama, pembaca novel segmennya itu sangat luas ya, bisa dijangkau oleh semua generasi, oleh lintas negara, bahkan lintas agama, jadi sangat luas ya, segmen pembacanya sangat luas. Kemudian kita juga mungkin bisa berpikir tentang reward ya. Reward, kalau reward ada reward finansial ya, ada reward nama, ada reward kalau kita menyampaikan sesuatu dan itu bernilai, misalnya kalau dalam konteks agama itu bernilai dakwah gitu, itu bisa menjadi satu amal jariah kita yang mungkin rewardnya nanti tidak hanya di dunia ini, kita kita dapat popularitas, kita dapat uang banyak, kita bisa keliling dunia gratis gitu ya, pulangnya itu dapat sangu,
Ya karena penulis ya seperti itu reward dunianya. Dan sesudah itu masih ada reward akhiratnya. Kita dapat pahala karena yang kita sampaikan itu sesuatu yang menginspirasi orang untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuatu yang mulia, yang kebaikan, untuk merevolusi orang dari sesuatu yang tadinya itu stagnan menjadi penuh dengan dinamika gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi itu ya pilihan ya. Tapi kalau Anda ingin menuju dari seorang penyair menuju kepada novelis, itu sebetulnya untuk menjadi novelis itu kira-kira pemikiran atau paradigma berpikir kita memang harus dibangun lebih luas ya. Kita harus terbuka, pikiran kita lebih terbuka bahwa sesuatu itu bisa juga, bahkan kita menulis novel pun itu bisa dengan menggunakan bahasa puisi. Mungkin agak lebih cair, tapi di sana sini kita bisa menyisipkan bahasa puitis ya, bahasa yang indah gitu, tidak mengurangi estetika dari bahasa novel itu sendiri gitu ya. Saya kira gitu ya untuk Nugroho ya. Ya, mungkin yang lain. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Nanti harus ada sesi selanjutnya ini ya Mbak Menik. Sudah habis waktunya. Oh ya. Ya. Baik, alhamdulillah berakhir sudah sesi kepenulisan kelas kepenulisan kita bersama kelas literasi ya, bersama Ibu Abidah, sosok yang luar biasa, sangat menginspirasi kami semua. Ibu, terima kasih dengan meluangkan waktu, Masya Allah, tenaga dan ilmu ini yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah panjenengan ya Ibu. Amin, dan amin. Saya pribadi juga termotivasi nih. Pokoknya challenge kita setelah keluar dari kelas ini, buat satu semacam tulisan gitu ya, yang dari tulisan itu akan lahir menjadi novel, minimal novel kehidupan kita ya Bu ya. Ya, bisa novel, semua kehidupan kita bisa ditulis ya, dari masing-masing riset pengalaman pertama kehidupan kita. Ya, riset pertama kita adalah riset terhadap diri kita sendiri ya. Oh iya. Oh, sebetulnya ya kalau mungkin bisa saya sampaikan sedikit lagi ya. Sebetulnya kehidupan kita atau masa lalu ya, masa kecil seorang penulis itu sebetulnya adalah sumber utama dari penulis ya. Jadi awalnya sebetulnya bukan membaca dunia lain, membaca dunia yang ada di sekitar kita. Aslinya itu justru kehidupan kita sendiri. Dan rata-rata para penulis besar dunia lagi-lagi itu ternyata mereka itu tidak menuliskan apa-apa sebetulnya. Mereka itu menuliskan masa kecil mereka terutama sebelum usia 15 tahun. Sesudah diteliti ternyata seperti itu. Ya, dan memang ketika kita menulis, misalnya saya menulis dalam usia sekarang ini sudah jauh kan masa lalu itu, tapi saya mungkin menuliskan persoalan-persoalan atau isu-isu yang terjadi sekarang ya tentang dunia kekinian. Tapi bahwa masa lalu kita itu, masa lalu seorang penulis itu akan tetap terbawa di tulisan-tulisannya dia, entah nanti berapa persen ya, ada yang 5%, 20%, sekian persen itu, tapi tetap ada dan selalu akan mewarnai tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan seorang penulis di bawah sadar ya, di bawah sadar. Jadi sebetulnya seperti itu. Nah, kalau untuk para pemula, kalau mereka bisa menggali masa lalunya itu untuk diungkapkan, dituliskan dengan bahasa yang indah, yang bagus, yang menarik gitu, yes, it is okay ya, itu bagus sekali gitu. Menurut saya itu, ya itulah modal kalian ya, modal pertama kalian itu memang ya kehidupan kalian sendiri, masa lalu kalian itu. Jadi itu itulah sumber pertama yang harus kalian gali. Saya kira itu ya. Insyaallah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik, sama-sama. Kita akan ada sesi foto bersama. Om Nuk siap untuk mengambil gambar ya? Oke Om. Oke, masih harus mejang ini? Oh iya, sebentar. Ya. Baik, Ada foto ya. Silakan mengaktifkan kameranya. Kemudian Mbak Emma, Masya Allah, Mbak Emma kayaknya juga menulis pertanyaan deh. Ntar ajak diundang aja Ibu untuk ngopi bareng. Ngopi bareng aja tuh di Rembuk ya sama Bu Abidah. Oke, semua dinyalakan ininya ya, videonya ya, kita foto bersama ya. Nyalain ya. Karena nggak nyalain fotonya. Oke semuanya, 1, 2, 3. Oh ya, pakai inilah ya, salam literasi ya. Salam literasi, begini. Oke Bu, salam literasi. 1, 2, 3. Iya.
Ya, terima kasih. Nanti saya share di grup ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Abida. Sama-sama, sampai jumpa. Terima kasih Bu Abida. Salam dari Sama. Bapak Ahmad Surkati, Iya. Kalimantan Selatan. Ibu-ibu Oh semua, ya, Zuni ya. dan hari ini Masya Allah luar biasa dengan bersama-sama membaca hamdalah. Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rahma juga. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bu Keren. Abida nggak jadi bisa anter ini ya. Oh iya, saya lupa. Ibu Menik, terima kasih ya Mbak Menik. Oh iya, sama-sama. Jangan lupa pekan depan ya. Pekan depan masih ada Yusuf Maulana ya. Mohon maaf ya tadi teknis, Iya nih. Iya, Sempat benar. panik saya. hilang, Begitulah dunia jaringan, Saya sampai minta Serta Mbak Farida. Saya juga rekamannya kemungkinan kayaknya keputus tadi ya. Maaf ya. Ya. Mbak Emma, makasih ya Mbak Emma. Mbak Santi 1.